Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Yudhistira, NRP 13 2018 162. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu generator DC, konstruksi, prinsip kerja, jenis dan aplikasinya. Generator elektromagnetik ditemukan oleh ilmuwan Inggris yaitu Michael Faraday pada tahun 1831. Generator DC adalah perangkat listrik yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Fungsi utama perangkat ini adalah mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Generator menyediakan daya ke semua jaringan listrik. Fungsi kebalikan dari generator dapat dilakukan oleh motor listrik. Fungsi utama motor adalah mengubah energi listrik menjadi mekanis. Motor serta generator memiliki fitur serupa. Artikel ini membahas pengertian generator DC. Apa itu generator DC? Generator DC atau generator arus arah yaitu salah satu jenis mesin listrik dan fungsi utama mesin generator DC untuk mengubah energi mekanik menjadi energi DC atau arus arah. Proses perubahan energi menggunakan prinsip gaya listrik dan induksi secara energi. Apa itu generator DC? Ketika sebuah konduktor memang kas flux magnet, gaya gerak listrik diinduksi secara energetik akan dihasilkan di dalamnya berdasarkan pada prinsip induksi elektromagnetik hukum Faraday. Konstruksi generator DC. Generator DC juga digunakan sebagai motor DC dengan tanpa mengubah konstruksinya. Oleh karena itu, motor DC selain generator DC dapat secara umum disebut sebagai DC. Konstruksi generator DC 4 kutub ditunjuk. Generator ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu kutub dan bantalan kutub, lilitan medan, inti, angker, lilitan angker, komutator, dan kuas. Tetapi dua bagian penting dari perangkat ini adalah stator dan rotor. Stator yaitu bagian penting dari generator DC. Fungsi utama untuk menyediakan medan magnet di mana gulungan berputar. Termasuk magnet stabil, di mana dua antaranya dengan kutub terbalik menghadap magnet ini terletak agar pas di wilayah rotor. Rotor atau inti angker. Rotor atau inti angker yaitu bagian penting kedua dari generator DC, dan itu termasuk laminasi besi berlubang dengan serat yang ditumpuk untuk membentuk inti angker silinder. Umumnya laminasi ini ditawarkan untuk mengurangi kerugian arus eddy. Gulungan angker. Slot ini angker terutama digunakan untuk memegang gulungan angker di dalam bentuk bilatan rangkaian tertutup dan terhubung secara seri dan paralel untuk meningkatkan jumlah arus yang dihasilkan. Yoke. Struktur eksternal generator DC adalah yoke dan dibuat dengan besi cor selain baja. Ini memberikan tenaga mekanik yang diperlukan untuk membawa flux magnet yang diberikan melalui kutub atau pole. Ini terutama digunakan untuk menahan gulungan bidang. Biasanya gulungan ini adalah wound pada kutub dan mereka dihubungkan secara seri, sebaliknya sejajar dengan gulungan dinamo. Selain itu, kutub akan memberikan sambungan ke arah yoke dengan metode pengelasan, sebaliknya dengan menggunakan skru. Bantalan kutub terutama digunakan untuk menyebarkan flux magnet serta untuk menghindari kumparan medan agar tidak jatuh. Komutator. Kerja komutator seperti penyearah untuk mengubah tegangan AC tegangan DC ke tegangan DC dalam gulungan dinamo sikat. Ini dirancang dengan segmen tembaga dan setiap segmen tembaga dilindungi satu sama lain dengan bantuan lembaran mika. Itu terletak di poros mesin. Sikat. Sambungan listrik dapat dipastikan antara komutator serta rangkaian beban luar dengan bantuan sikat atau bruses. Prinsip kerja generator DC. Prinsip kerja generator DC didasarkan pada hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik. Ketika sebuah konduktor terletak di medan magnet yang tidak stabil,
Gaya gerak listrik diinduksi di dalam konduktor. Besarnya GGL yang diinduksi dapat diukur dari persamaan gaya gerak listrik generator. Jika konduktor hadir dengan jalur tertutup, arus diinduksi akan mengalir di jalur. Dalam generator ini, kumparan medan akan menghasilkan medan elektromagnetik serta konduktor angker diubah menjadi medan. Oleh karena itu, gaya gerak listrik yang diinduksi secara elektromagnetik atau GGL akan dihasilkan dalam konduktor angker. Jalur arus induksi akan disediakan oleh kaidah tangan kanan Fleming. Persamaan GGL generator DC. Persamaan GGL generator DC menurut hukum Faraday, induksi elektromagnetik adalah EG sama dengan P QZN per 60A, di mana sigma adalah flux atau kutub dalam Weber, Z adalah total no atau off dari konduktor angker, P adalah sejumlah kutub dalam generator, A adalah sejumlah jalur paralel dalam angker, N adalah rotasi angker dalam RPM atau putaran per menit, E adalah GGL yang diinduksi dalam setiap jalur paralel di dalam angker. Misalnya adalah GGL yang dihasilkan salah satu jalur paralel. N per 60 adalah jumlah belokan per detik. Waktu untuk satu belokan adalah dt sama dengan 60 per n detik. Jenis generator DC. Klasifikasi generator DC dapat dilakukan dalam dua kategori paling penting, yaitu tereksitasi terpisah dan tereksitasi sendiri. Apa itu generator DC? Konstruksi, prinsip kerja, jenis dan aplikasi. Tereksitasi terpisah, separately atau excited. Dalam tipe tereksitasi terpisah, gulungan medan diperkuat dari sumber DC eksterior otonom. Tereksitasi sendiri atau self-excited. Dalam tipe self-excited, kumparan medan diperkuat dari arus yang dihasilkan dengan generator. Generasi gaya gerak listrik pertama akan terjadi karena daya tariknya yang luar biasa di kutub medan. Gaya gerak listrik atau GGL yang dihasilkan menyebabkan sebagian kecil dari arus yang memasuk dalam gulungan medan. Oleh karena itu, yang akan meningkatkan flux medan serta pembangkit gaya gerak listrik selanjutnya, jenis generator DC ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu one seri, one shunt, dan one majemuk. Pada one seri, kedua lilitan medan dan lilitan angker terhubung secara seri atau seri satu sama lain. Pada one shunt, kedua lilitan medan dan lilitan angker terhubung secara paralel satu sama lain. Lilitan compound adalah campuran dari lilitan seri dan lilitan shunt. Aplikasi generator DC. Aplikasi berbagai jenis generator DC meliputi sebagai berikut. Generator DC tipe separately excited digunakan untuk meningkatkan serta electroplating. Ini digunakan dalam tujuan daya dan pencahayaan menggunakan medan regulator. Generator DC self-excited atau generator DC shunt digunakan untuk daya serta pencahayaan biasa menggunakan regulator, dapat digunakan untuk penerangan baterai. Generator DC seri digunakan pada dalam pubus suruntuh untuk penerangan generator dan booster arus stabil. Kompon generator DC digunakan untuk menyediakan satu daya untuk mesin las DC. Level kompon generator DC digunakan untuk menyediakan satu daya untuk hotel, pondok, kantor, dan lain-lain.
Overcompound generator DC digunakan untuk mengembalikan penurunan tegangan dalam feeder. Jadi ini semua tentang generator DC. Dari informasi di atas, akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa keunggulan utama generator DC termasuk konstruksi dan desain sederhana, operasi paralel mudah, dan masalah stabilitas sistem kurang seperti alternator. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.